تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita kembali di tempat ini untuk mempelajari kitab suci Al-Quranul Karim, kitab yang penuh dengan kemuliaan. Membacanya mulia, menghafalkannya mulia, mengajarkannya mulia, mengamalkannya mulia, memahaminya juga mulia. Semuanya penuh dengan kemuliaan, dan kemuliaan itu terhitung bukan satu ayat, tetapi dihitung mulai satu huruf. Satu huruf dihitung 10 pahala. Jadi kalau kita membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah memberikan 10 kebaikan kepada kita semua. Nah, makanya saya mengajak panjenengan semua, luangkan waktu yang banyak untuk Al-Quran. Luangkan waktu yang banyak untuk Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, la hasad illa fitnatain. Tidak boleh iri kepada orang kecuali kepada 2 golongan. Yang pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah dan dia banyak menghabiskan hartanya untuk infak. Yang kedua, orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah lalu dia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan untuk terus bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Sekarang kita masuk ayat 204. InsyaAllah kita akan mengkaji sampai ayat 206. Ayat 204 sampai 206 ini berbicara tentang penyakit hati. Penyakit hati. Ketika Allah berbicara penyakit hati, itu biasanya Allah membicarakan hatinya orang-orang munafik. Ya. Kita baca dulu dari ayat 204.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl lamnya diikutkan wan nasl ya. Kalau hanya wan nas lamnya tidak diikutkan berarti panjenengan menghilangkan satu huruf dari Al-Qur'an, tidak boleh ya, dibaca wan nasl liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ism wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ism fahasbuhu jahannam fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad wala bi'sal mihad. Baik, sekarang kita akan membahas tentang penyakit hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah menyatakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Hati kalau kita mengikuti pandangan dari Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama qalbun salim, hati yang salim, yang bersih, yang tenang, yang tunduk kepada Allah. Orang yang memiliki qalbun salim, mereka akan selamat ketika menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Jadi yang bikin kita selamat
menghadap Allah adalah hati kita, Bapak Ibu. Nah, kita ini selamat atau tidak tergantung hati kita, bukan penampilan kita. Ya. Bahkan bukan amal kita, jemaah rahimakumullah. Kalau beramal tidak disertai dengan hati yang salim, maka amalnya tertolak. Kemudian yang kedua ada qalbun mayyit, hati yang mati. Ya. Hati yang mati sudah ditutup oleh Allah. Mati, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menerima kebenaran, ya. Hati yang mati, mereka ini sudah tidak ada harapan lagi untuk benar, ya. Kemudian yang ketiga qalbun marid, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini masih ada harapan untuk sembuh, jemaah rahimakumullah. Nah, cara menyembuhkan penyakit hati tentu beda dengan penyakit fisik, ya. Kalau kita punya penyakit fisik, cara menyembuhkannya macam-macam, minum herbal atau obat kimia. Tapi menyembuhkan penyakit hati nggak bisa dengan benda, nggak bisa dengan obat yang kita minum untuk penyakit fisik. Ya, terapi penyakit hati ini lebih susah dibandingkan penyakit fisik. Nah, cuman manusia menganggap tidak masalah dibandingkan penyakit fisik. Ya. Nah, maka orang yang memiliki penyakit hati digambarkan dalam Quran itu sebenarnya bukan orang beriman. Ya, yang memiliki penyakit hati digambarkan oleh Quran adalah orang-orang munafik. Makanya kalau kita punya penyakit hati, berarti ada sifat-sifat kemunafikan di dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Allah menyatakan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan sebagian dari manusia, artinya tidak semua manusia punya sifat seperti ini. Sebagian dari manusia, wahai Muhammad, may yu'jibuka, ada yang membuat kamu terkagum-kagum. Apanya? Qauluhu, ucapannya. Fil hayatid dunya, dalam masalah dunia. Jadi Allah mengabarkan bahwa salah satu sifat atau ciri orang munafik itu adalah pandai berkata-kata. Ucapannya manis. Ya. Bukan berarti setiap orang yang pandai berkata-kata dia orang munafik, tidak, ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala diberikan kelebihan oleh Allah fasih dalam berbicara, jelas. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah pandai berdusta, pandai berbohong, ya, pandai bersandiwara. Nah, sehingga buruk kelihatannya baik gara-gara nopo ucapannya. Ya. Orang itu kan kadang Bapak Ibu, ya, kelihatannya baik, soleh, itu bukan dari penampilannya, tapi dari ucapannya. Kayak orang yang bertakwa kepada Allah, seperti orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, wahai Muhammad, ada sekelompok manusia atau sebagian manusia yang bikin kamu terkagum-kagum ucapannya. Ya, fil hayatid dunya, dalam urusan dunia. Ayat ini ada sebab turunnya. Di zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang pandai berkata-kata, pandai berbicara, Bapak Ibu, ya. Namanya Al-Akhnas bin Syurek Ats-Tsaqafi. Siapa namanya? Al-Akhnas, ya. Ada yang menyebut Al-Akhnas ini bukan nama asli. Nama aslinya adalah Ubay bin Salul, ya. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa Al-Akhnas ini adalah nama asli. Baik. Al-Akhnas ini orang yang pandai berdialog, pandai berkata-kata, pandai berbicara. Tapi kepandaiannya dalam berbicara digunakan untuk menipu Nabi Muhammad dan umat Islam. Ya. Nah, maka hati-hati. Jangan langsung panjenengan percaya kepada orang yang indah ucapannya. Jangan langsung ikut kepada orang yang bagus kata-katanya. Karena belum tentu dia sikapnya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah,
Allah telah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syuraik Al-Akhnas bin Syuraik ini Bapak Ibu satu ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui sudah masuk Islam. Jadi dia tidak bersyahadat di hadapan Nabi, tapi sudah mengaku masuk Islam. Karena bersyahadat itu tidak harus di hadapan pemimpin. Panjenengan punya teman, ya. Lalu teman itu mengaku kepada panjenengan bahwa dia sudah masuk Islam, sudah bersyahadat dengan sendiri di rumahnya, ya. Maka secara hukum Islam orang itu sudah dianggap muslim. Ya, karena bersyahadat tidak harus ada ijazahnya, tidak harus ada sertifikatnya. Maten. Sertifikat, ijazah atau lain sebagainya itu kan hanya untuk administrasi. KTP-nya supaya sah ditulis sebagai beragama Islam. Nah, Al-Akhnas bin Syuraik ketika datang kepada Nabi, ya, dia mengaku sudah masuk Islam. Dengan keindahan dan kata-katanya yang manis membuat Rasulullah sempat terkagum-kagum, termasuk juga para sahabat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Allah tidak menyebut nama. Karena kalau Allah sebut nama, maka habis Al-Akhnas bin Syuraik dibunuh oleh para sahabat. Allah sengaja tidak sebut nama. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena orang munafik punya sifat seperti Akhnas bin Syuraik ini tidak hanya di zaman Nabi. Di zaman modern pun juga ada Akhnas bin Syuraik, ya. Yang ucapannya indah, kata-katanya memukau tapi hatinya busuk. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kita masuk kepada tafsirnya. Wa minan nasi may yu'jibuka. Sebagian dari manusia ada yang membuat kamu takjub. Qauluhu, ucapannya, fil hayatid dunya, dalam urusan dunia. Maksudnya dia berkata-kata indah itu untuk mendapatkan keuntungan dalam urusan dunia. Nah, ini merupakan ciri orang munafik, Bapak Ibu. Cirinya apa tadi? Pandai bicara atau pandai bersilat lidah, ya. Nah, orang beriman itu kata-katanya sedikit tapi amalnya banyak. Kalau orang munafik kata-katanya banyak tapi amalnya sedikit. Nah, amal yang sedikit digembar-gemborkan oleh mereka supaya kelihatan banyak. Jadi sholat sekali bersama Nabi itu udah digembar-gemborkan. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah amalnya banyak tapi bicaranya sedikit. Orang beriman itu yang menakjubkan bukan ucapannya. Kata Nabi, orang beriman itu menakjubkan dua yang bikin takjub. Yang pertama ketika dia diberikan nikmat bersyukur. Yang kedua ketika diberikan ujian dia sabar. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu. Apanya? Bukan ucapannya, bukan pakaiannya. Apa yang menakjubkan? Yang menakjubkan adalah in asabatu sarra syakar. Kalau dapat kesenangan dia bersyukur, dan apabila dapat kesusahan dia bersabar. Nah, ini yang bikin Allah takjub kepada kita. Nah, sedangkan orang munafik yang menakjubkan bukan sabarnya, bukan syukurnya, bukan ibadahnya, tapi apa? Yang menakjubkan apa? Qauluhu, ucapannya, ya. Bahkan dikatakan dalam surah Al-Munafikun, ya, sampai Allah buat satu surat khusus tentang Al-Munafikun, tentang orang-orang munafik. Saking bencinya Allah sama orang munafik. Kalau kita klasifikasikan manusia itu kan ada tiga, dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Pertama orang Muslim, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Nah, orang munafik ada satu surat khusus dalam Quran namanya Al-Munafiqun. Orang kafir juga ada satu surat khusus dalam Quran namanya Al-Kafirun. Tapi kalau kita bandingkan Al-Kafirun dengan Al-Munafiqun itu lebih banyak mana?
al-munafiqun. Artinya nopo? Allah itu lebih benci kepada orang munafik dibandingkan kepada orang kafir. Ngoten. Saking bencinya oleh Allah, kata-katanya banyak ya untuk mencela orang-orang munafik. Di awal-awal Al-Baqarah ayat tentang orang munafik lebih banyak dibandingkan tentang orang-orang kafir ya. Nah, dalam surah Al-Munafiqun Allah menjelaskan ciri-ciri mereka. Kata Allah di ayat nomor 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka wahai Muhammad, maka penampilan mereka, fisik mereka tu'jibuka, membuat kamu terkagum-kagum. Ya, karena penampilannya pakai simbol Islam. Nah, ini namanya politik identitas. Sekarang lagi ramai politik identitas, ya. Lagi musim, ya. Nah, sebenarnya yang ramai itu ya karena fitnah, bukan karena yang bersangkutan memakai politik identitas buatan, tapi karena fitnah jemaah rahimakumullah. Fitnah sekarang di mana-mana. Nah, di zaman Nabi yang pakai politik identitas itu adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ketika itu memakai simbol-simbol Islam, pakaian-pakaian Islam untuk membuat umat Islam terkagum-kagum kepada mereka, sehingga umat Islam menganggap mereka itu adalah saudara umat Islam. Makanya Allah katakan orang munafik itu kalau engkau lihat mereka tu'jibuka ajsamuhum, penampilannya mengagumkan. Karena fitrah manusia itu Bapak Ibu, pertama yang dilihat apa? Penampilan. Itu sudah fitrah manusia. Nah, saya misalnya belum pernah ngisi pengajian di sebuah tempat. Itu yang dilihat pertama bukan ilmunya, pasti penampilan. Ah, kecil ini, kurang menarik. Penampilannya kurang menarik. Nah, tidak meyakinkan. Nah sehingga orang-orang manggil saya adik, mas dan sebagainya. Ya. Sering saya ngisi pengajian di tempat-tempat yang baru saya. Tapi setelah pengajian selesai baru dipanggil ustadz, ya. Nah, jadi ustadznya telat, ya. Kemudian Nabi Allah mengatakan wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, apabila mereka berkata engkau pasti mendengarkan ucapan mereka. Saking pandainya orang-orang munafik berkata-kata. Kata Allah fahdharhum, hati-hati. Fahdharhum, hati-hati dengan mereka. Qatalahumullah, Allah telah melaknat mereka, Allah memerangi mereka. Ya. Ini ciri orang munafik yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Mereka wa yushhidullah, bersaksi atas nama Allah untuk membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau ditanya kamu betulkah beriman, kalau kamu betulkah muslim, mereka sebenarnya bukan orang muslim, bukan orang beriman, tapi mereka bersaksi atas nama Allah bahwa mereka orang muslim. Ini makna yang pertama. Tetapi kalau kita membaca lafaz Allah dengan dhammah, wa yushhidullahu ala ma fi qalbi, berarti pelakunya Allah, yang menyaksikan Allah. Bermakna Allah maha menyaksikan apa yang ada di dalam hati mereka. Kalau dibaca fathah wa yushhidullaha, bermakna apa? Mereka bersaksi dengan nama Allah untuk membenarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Ya. Makanya orang-orang munafik itu sukanya bersumpah. Ya, karena orang-orang udah pada nggak percaya dengan ucapan mereka. Nah, supaya orang percaya, akhirnya mereka menggunakan senjata yaitu sumpah. Allah menggambarkan ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka junnah, sebagai benteng untuk membuat orang lain
percaya kepada mereka. Wa huwa aladdul khisam, padahal mereka itu adalah orang yang sangat kuat permusuhannya dengan umat Islam. Nah sekarang kenapa orang munafik melakukan demikian? Kenapa? Apa motifnya Bapak Ibu? Ke orang munafik itu berada di tengah. Jadi mereka seperti Akhnas bin Syuraik ini tidak berpihak kepada orang kafir Mekah, tidak pula berpihak kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka berpihak kepada orang kafir Mekah, maka mereka berpikir begini, jika orang kafir Mekah kalah, maka mereka tidak mendapatkan keuntungan. Kalau mereka berpihak kepada Nabi Muhammad, kepada kaum muslimin, mereka juga berpikir demikian. Jika Nabi Muhammad kalah, maka mereka tidak mendapatkan keuntungan. Nah, supaya mereka tetap untung siapapun yang menang, maka mereka berdiri di mana? Di tengah. Nah, ini orang munafik. Jadi, apa? Kakinya dua, iya. Jadi satu kaki di sebelah kanan, satu kaki di sebelah kiri. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ini penyakit hati namanya. Tidak punya tidak punya keteguhan hati. Ya. Tidak punya keteguhan hati. Hati mereka terombang-ambing. Nah, apa yang mereka inginkan sebenarnya dengan sikap mereka itu? Tidak ada lain kecuali yuriduna 'aradal hayatid dunya. Yang mereka inginkan hanya satu, yaitu keuntungan dunia. Kalau mereka berpihak kepada ini, takut yang ini kalah, mereka tidak mendapatkan keuntungan. Akhirnya mereka berdiri di tengah. Nah, jadi yang mereka inginkan, yang mereka cari hanya satu, cari makan, ya, cari uang, cari harta, cari keuntungan dunia. Nah, kalau begini berarti mereka sudah masuk dalam perangkap syaitan. Nah, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini bagian dari para perangkap setan. Hati-hati. Setan itu akan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Nah, sehingga itulah yang terbayang-bayang dalam pikiran orang munafik. Takut miskin, takut fakir, takut enggak dapat untung. Akhirnya mereka bersikap dengan sikap yang seperti itu. Ucapannya indah, di sini indah tapi di belakang menjatuhkan. Di sana indah tapi di belakang menjatuhkan. Ya. Yang mereka inginkan hanya kehidupan dunia, keuntungan dunia. Dan mereka dengan begitu mereka sudah masuk dalam perangkap syaitan. Setan itu kan menakut-nakuti manusia supaya apa? Supaya takut miskin, supaya takut fakir. Padahal dalam Quran Bapak Ibu, Allah menjamin rezeki manusia itu di 70 tempat, 70 ayat. Sedangkan Allah menyebutkan setan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran, itu hanya ada dalam satu ayat saja. Cuman yang 70 ayat itu kalah dengan yang satu ayat. Jadi manusia lebih takut kepada kefakiran, ancaman setan berupa kefakiran, dibandingkan yakin kepada janji Allah bahwa siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, Allah akan cukupi rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Contoh. Ini contoh kalau seseorang itu sedang ditakut-takuti oleh syaitan dengan kefakiran. Contohnya misalnya ada pikiran, kalau kamu nggak nyogok, kamu nggak mungkin dapat kerja. Kalau kamu nggak nyogok, nggak mungkin kamu jadi. Itu dari setan. Kalau kamu nggak riba, nggak mungkin kamu bisa beli rumah, nggak mungkin kamu bisa beli kendaraan. Itu semua dari syaitan. Ya, kalau kamu nggak korupsi, kapan kayamu? Nah, itu dari siapa? Setan itu. Ya, setan itu kan ada dua, ada setan jin, ada setan manusia. Ya. Nah, maka hati-hati jemaah rahimakumullah. Hati-hati dengan
dengan perangkap syaitan, ya. Ketika seseorang itu sudah masuk kepada perangkap setan, dia takut miskin, takut fakir, takut kekurangan harta. Akhirnya wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah. Setan sudah mengendalikan hidup dia dan setan akan memerintahkan dia untuk melakukan perbuatan al-fahsya. Al-fahsya itu perbuatan yang membuat harga diri manusia jatuh. Sudah tidak layak disebut manusia. Seperti mencuri, merampok, korupsi, berzina. Nah, itu yang akan diperintahkan dan dibimbing oleh setan ketika seseorang sudah masuk ke dalam perangkap syaitan. Nah, makanya para koruptor itu kan sudah tidak disebut manusia, tapi disebutnya apa? Tikus. Tikus negara. Kan nggak ada manusia negara gitu. Tikus, hadirin. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa korupsi, mencuri, merampok telah menjatuhkan harga dari seseorang sebagai manusia. Hati-hati. Nah, maka orang munafik melakukan sandiwara dengan ucapan yang indah, penampilan yang indah, itu tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan dunia, ya. Dan rata-rata orang-orang munafik itu ada di dalam ranah politik, ya. Jadi pindah sini pindah sana itu hal yang biasa, ya. Jangan kaget panjenengan, karena orang berpolitik itu yang karena perjuangan tidak banyak, jemaah rahimakumullah. Rata-rata mereka untuk mencari keuntungan dunia. Kemudian Allah menyatakan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Ini sifat orang munafik yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Pandai dalam berkata-kata, berbicara. Yang kedua apa? Suka bersumpah atas nama Allah. Nah, kemudian yang ketiga, wa idza tawalla sa'a fil ardh. Apabila sudah berpaling, nah kalau di zaman Nabi berarti sudah berpaling dari Nabi. Di hadapan Nabi indah kata-katanya, bagus penampilannya. Tapi apabila sudah berpaling, sa'a fil ardh. Sa'a itu berusaha keras, nah, di atas muka bumi, liyufsida fiha, untuk melakukan kerusakan, Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan? Wa yuhlikal harth, merusak tanam-tanaman, wan nasl, dan keturunan. Yang dimaksud nasl ini adalah hewan, ya. Kan ceritanya Al-Akhnas bin Syuraik itu setelah dari Nabi, dia mengaku Islam, lalu kemudian pulang. Di perjalanan dia merusak kebun-kebun milik kaum muslimin. Kemudian keledai-keledai, anak-anak keledai milik kaum muslimin dibunuh, ya, oleh dia. Makanya Allah mengatakan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Nah, ini sifat orang munafik. Di depan bagus tapi di belakang busuk, di belakang menusuk, jemaah rahimakumullah, ya. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka alias benci al-fasad kepada orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Menebar fitnah di mana-mana untuk menjatuhkan musuhnya, ini perbuatan yang rusak. Lalu sifat mereka yang keempat, tidak mau dinasihatin. Jadi kalau dinasihati langsung menyombongkan diri dan menolak nasihat yang disampaikan kepadanya. Allah mengatakan wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhadhathul izzatu bil itsmi, maka dia menjadi sombong, bil itsmi, dengan melakukan perbuatan dosa. Disuruh bertakwa malah berbuat dosa. Nah, ini sifat orang-orang
munafik. Ya. Akhadathul izzah. Mereka mengambil atau menjadikan dirinya al-izzah, kesombongan. Ya. Ini sifat orang munafik. Maka hati-hati, ya. Hati-hati jemaah rahimakumullah. Manusia yang paling dibenci oleh Allah atau ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang berucap ketika dinasihati, alaika binafsik, urus diri kamu sendiri. Ini ucapan yang paling dibenci oleh Allah. Jangan ngurusi kehidupan orang, urusi kehidupan kamu sendiri. Padahal kita sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk watawasau bil haq, saling menasihati, saling berwasiat, ya. Bukan kita cawe-cawe, bukan kita ikut campur dengan urusan orang lain. Buatan. Kalau orang lain itu orang kafir, enggak masalah. Tapi kalau orang lain itu orang Islam, maka kita punya kewajiban untuk menasihati, untuk memberikan bimbingan, ya. Nah, ucapan yang paling dibenci oleh Allah ketika dinasihati, lalu orang yang dinasihati itu berkata, alaika binafsik, urusi diri kamu sendiri. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya. Nabi bersabda, inna ahabbal kalam ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, ayyaqulal abdu, yaitu seorang hamba berkata, subhanakallahumma wa bihamdika. Itu bukan. Itu doa penutup majelis. Masih belum. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Ini doa iftitah. Doa iftitah kan ada 3 yang masyhur. Pertama, Allahumma ba'id. Ini yang bisa dibaca oleh teman-teman Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Nah, Ustaz Muhammadiyah, saya hafal. Yang NU saya hafal juga. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Hafal semua. Nah, berarti Muhammad Dinu. Nah, cuman orang-orang kan menyandarkan Allahumma ba'id Muhammadiyah, Allahu akbar kabira NU. Padahal itu ada sebelum adanya Muhammadiyah dan NU. Ya. Ada satu doa iftitah lagi yang masyhur, ini dipakai oleh Umar bin Khattab dan Imam Ahmad bin Hanbal. Doa iftitahnya singkat, ringkas, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ringkas. Imam Ahmad bin Hanbal lebih suka membaca doa ini karena doa ini mengandung pengagungan kepada Allah dari awal sampai akhir. Ya, hafal panjenengan. Nah, harusnya hafal. Lebih pendek, cuman karena yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu yang 2 tadi, akhirnya yang ini walaupun pendek kita enggak hafal. Ya, padahal lebih pendek lebih gampang menghafalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pokoknya kakak semua hafal, ya. Tapi hati-hati jangan sampai ketukar dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, ya. Itu ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kalau kita dalam sholat mengucapkan kalimat itu kalimat paling dicintai oleh Allah, ya. Kemudian ada juga kalimat atau ucapan yang paling dibenci oleh Allah, yaitu ketika seseorang berkata kepada orang lain, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Lalu orang yang dinasihati bertakwa kepada Allah, dia berkata, alaika binafsik, urus diri kamu sendiri. Jangan perintahkan aku bertakwa. Aku pandai bertakwa kepada Allah tanpa perintah kamu. Ini ucapan yang paling dibenci oleh Allah, ya.
Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kalimat seperti itu adalah orang-orang munafik. Dengan sombongnya mereka tidak mau menerima nasihat ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ya. Harun ar-Rasyid pemimpin yang sangat adil, Bapak Ibu. Ketika ada orang yang datang ke istananya, lalu Harun ar-Rasyid keluar, ya. Orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ittaqillah." Wahai pemimpin orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Harun ar-Rasyid langsung turun dari kudanya, kemudian sujud, ya, sujud. Lalu ditanya oleh ajudannya, "Kenapa wahai Amirul Mukminin, engkau mau memenuhi permintaan orang itu?" Kata Harun ar-Rasyid, "Aku takut tergolong dalam ayat wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ismi." Apabila dikatakan bertakwalah kepada Allah, ternyata dia menyombongkan diri dengan melakukan perbuatan dosa. Ya. Ini sifat siapa? Orang-orang munafik. Kemudian Allah menyatakan fahasbuhu jahannam. Cukuplah bagi mereka itu neraka jahannam. Ya. Enggak usah banyak-banyak kata Allah. Tak kasih orang-orang munafik itu neraka jahannam. Ya. Orang-orang munafik mungkin tidak diazab oleh Allah di dunia. Dibiarkan oleh Allah, ya, bermain peran, mendapatkan keuntungan sana sini. Tapi di akhirat Allah katakan fahasbuhu jahannam. Cukuplah bagi mereka tempatnya di dalam neraka jahannam. Wala bi'sal mihad. Dan sungguh neraka jahannam itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Mihadun dari kata mahdun. Mahdun itu artinya ayunan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan. Nah, itu satu akar kata dengan mihad, ya. Menunjukkan bahwa orang kafir, orang munafik di dalam neraka itu tidak diam. Mereka terombang-ambing sebagaimana ayunan, jemaah rahimakumullah. Nah, dan Allah mengatakan wala bi'sal mihad, neraka itu sejelek-jeleknya tempat. Ini mindset kita sebagai orang beriman, bahwa tempat yang paling jelek itu bukan rumah yang kecil, bukan rumah yang sempit. Tempat yang paling jelek itu adalah neraka. Semuanya kejelekan, semuanya azab, penjaganya azab. Karena penjaga neraka itu telah dicabut dari hati mereka sifat rahmat, kasih sayang. Kemudian minumannya azab. Apalagi makanannya azab. Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dhari' itu pohon yang berduri dan beracun. Itu makanan orang-orang kafir, orang-orang yang masuk neraka. Kemudian teman-temannya azab. Ya, semuanya azab, jemaah rahimakumullah. Karena semuanya azab, tidak ada satupun yang tidak azab di dalam neraka. Makanya Allah mengatakan wala bi'sal mihad. Itulah sejelek-jeleknya tempat. Nah, neraka jahanam akan menjadi tempat bagi orang-orang yang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Monggo, silakan Ibu. Gimana?
Maaf. Dinasihati. Nah, banyak zikir, banyak istighfar gitu. Oh gitu. Oh, sudah banyak zikirnya. Ya. Nah, kalau jawabnya seperti itu, apakah termasuk di dalam golongan ayat ini 206 begitu ya? Nah, kalau maksud dari jawaban itu adalah menolak nasihat, ya, maka termasuk di dalam golongan ayat ini. Tapi kalau maksud dari jawaban itu, ya, ingin ngasih tahu bahwa saya sudah banyak zikir kepada Allah tapi tetap diuji. Nah, itulah baksa buat nopo-nopo. Tapi kalau bermaksud menolak nasihat, gak mau dinasihati, sampai marah, banyak istighfar. Iya, aku udah istighfar banyak, aku lebih banyak dari panjenengan. Nah, ini hati-hati. Harusnya dia menjawab bagaimana? Nggih matur nuwun nasihatnya. Nah, itu hati yang lembut. Orang beriman itu hatinya lembut. Ketika dinasihati langsung diterima nasihatnya. Nggih matur nuwun. Nah, kalau panjenengan nasihati orang banyak istighfar, lalu orang itu bilang, iya aku udah banyak istighfar, udah banyak zikir, gimana perasaan panjenengan? Nah, maka kalau kita tidak ingin dikatakan diperlakukan seperti itu, ketika dinasihati oleh orang lain, terimalah nasihat itu. Ngoten. Karena setiap ucapan itu doa, jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau dikatakan oleh orang sabar, nggih matur nuwun. Nah, bukan berarti kita kalau dikatakan sabar atau dinasihati sabar, kita ini bukan orang sabar, buatan. Ya. Cuman kadang kita ini sakit hati kalau dikatakan zikir, banyak istighfar. Kita punya persepsi sendiri bahwa kita dikatakan oleh orang lain enggak banyak zikir. Nah, itu jadi yang bikin ruwet itu perasaan kita sendiri. Ya, padahal maksud orang menasihati banyak istighfar, banyak sabar, itu maksudnya adalah supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah, lebih banyak lagi istighfarnya. Ya, dan dia sebagai seorang muslim sudah menjalankan kewajibannya untuk saling menasihati. Pokoknya kalau dinasihati oleh orang, siapapun yang menasihati, apakah itu atasannya panjenengan atau orang yang ada di bawah panjenengan secara kedudukan atau orang biasa, tidak dibukakan pintu ketika bertamu oleh orang lain. Nasihati panjenengan, terima nasihat itu dan ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan sudah menasihati saya. Itu hati yang lembut. Kalau panjenengan marah, berarti ada kesombongan di dalam hati panjenengan. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Orang munafik ya. Baik. Di zaman Nabi SAW, orang munafik itu digambarkan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mereka memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukannya, melupakannya. Tapi begini ya, mereka maksud ayat itu menyuruh orang beriman tapi dia tidak beriman. Nah, ingat, menyuruh dengan menasihati beda. Ya, nyuruh dengan nasihati beda. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menasihati. Bukan berarti kalau saya menasihati seseorang sabar, saya orang yang paling sabar. Boten. Satu waktu saya perlu dinasihati sabar kalau saya dapat musibah. Boten. Saling menasihati. Baik, surah As-Saff ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan? Sungguh kemurkaan di sisi Allah
ketika kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan. Nah, ayat ini bermakna mengucapkan sesuatu tapi dia nggak melakukan. Kan turunnya ayat ini berbicara tentang sahabat Nabi. Jadi mereka kumpul, lalu mereka berkata, kalau Allah menurunkan amalan yang paling dicintai olehnya, pasti kami akan melakukan. Setelah itu Allah turunkan perintah perang. Tapi di antara mereka ada yang keberatan. Makanya Allah turunkan ayat tadi. Kenapa kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan? Nah, macam. Tapi tidak semua, tidak harus kita melakukan dulu baru kita menasihati orang, tidak harus. Contoh, apa iya seorang ayah yang mencuri harus berhenti dari mencuri baru dia menasihati anaknya, nak jangan mencuri? Kan tidak harus begitu. Walaupun ayahnya masih mencuri, dia tetap punya kewajiban untuk menasihati anaknya supaya tidak mencuri. Walaupun nasihat itu nasihat yang tumpul, Bapak Ibu. Nah, iya. Jangan tiru bapakmu. Misalnya ayahnya rokok, ya. Itu menunjukkan rokok jelek, makanya anaknya nggak boleh merokok, kan? Sehingga ayahnya berkata, nak jangan tiru ayah. Ini nggak benar ini. Tapi tetap merokok. Jadi orang tua menasihati anak nggak harus berhenti merokok dulu baru menasihati, ya. Nah, jadi hati-hati ketika panjenengan dinasihati lalu ada perasaan sombong, nggak terima dengan nasihat itu, hati-hati. Khawatir ada sifat-sifat kemunafikan di dalam diri kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.